Selamat pagi. Ya, Jess. Ini ada komen dari Pak Oping nih. Pak Oping Oplo. Oh, Pak Oping Opla ya. Apa katanya ini masalah berpikir tentang uang Pak Jess. Nah, ini dia nih. Ini seru banget ini kalau ngomongin masalah uang ini. Senang banget saya kalau ngomongin masalah uang. Ya, sementara sebagian orang mengatakan itu tabu. Jangan Jess, jangan Jess. Kamu kalau sudah ngomongin masalah uang dan kamu bilang itu tabu, itu kamu rugi luar biasa ya. Apapun kamu ya, tidak peduli siapa dirimu, mau berlatar belakang apapun ya, tidak peduli. Uang atau finansial itu number one. Ya, itu nomor satu. Uang dan atau finansial itu. Ya, apapun ramalanmu, apapun ekonomi yang kamu bicarakan, number one itu uang. Nggak peduli kamu diramal seperti apapun, nggak peduli. Nah, kalau kita mau memahami sifat orang, kamu mau memahami sifat temanmu, kamu mau memahami sifat teman-teman bisnismu, kamu mau memahami sifat orang dekatmu, ya paling gampang uji dia dengan uang. Paling simpel itu. Siapa orang kepercayaanmu yang paling top, dia bisa dipercaya apa tidak, uji dengan uang. Nah, itu di depan mata saya udah khatam itu. Saya udah paham betul. Ada satu dua orang yang sampai hari ini di sekeliling saya, mereka orang-orang hebat. Sampai detik ini. Ya, itu uji dengan uang. Karena uang itu alat. Ya, uang itu bukan tujuan, tapi alatnya. Prinsip utama dalam hidup, catat baik-baik Pak Oplang, Pak Oping ya. Ini buat teman-teman semua juga nih. Prinsip utama dalam hidup adalah, apalagi kamu udah berkeluarga, adalah apalagi kamu sudah pelihara anak orang, apalagi kamu sudah punya tuntut, ya. Utama dalam hidup nih, terutama buat ini nih, yang punya ekor di depan ini. Siapa punya ekor di depan? Nih, buat yang punya ekor di depan nih, ya. Bukan perasaan. Siapa itu orang yang punya ekor di depannya? Kamu ya, laki-laki lah, punya ekor di depan. Ya, prinsip utama dalam hidup, bukan perasaan, Pak. Tapi prinsip utama dalam hidup adalah punya uang. Bukan perasaan, tetapi punya uang. Waduh, kecem saya kalau ngomong begini nih, banyak orang sakit hati nanti. Punya uang, kurang cinta kasih, masih aman, masih baik-baik saja. Ya, saya udah banyak ketemu orang-orang seperti itu. Tetapi kalau kamu cuma punya cinta tanpa uang, nah itu dia. Kamu boleh cek ke KUA. Ya, kamu boleh cek ke KUA. Sedikit yang bertahan, bahkan hampir bisa dipastikan nihil. Ya, tanpa uang sulit untuk bertahan, bos. Apalagi, sekali lagi saya katakan, kamu sudah berani piara anak orang. Kamu udah berani nikahin anak orang. Itu kamu jadi tulang punggung keluarga, tulang punggung hidupmu. Ya mau nggak mau, fokusmu cuma satu, uang. Ya sekali lagi ya, fokusmu cuma satu, uang. Dengan uang itulah kamu akan mengenal siapa Tuhanmu. Saya nggak bicara religi ya, karena religi semuanya juga butuh uang. Lalu yang kemudian, kalau kamu bicara masalah prinsip di dalam dunia kerja, kalau kamu prinsip dalam dunia kerja, sekali lagi, perasaan itu abaikan lah. Ya, karena apa? Karena kamu dibayar, uang itu dibayar, itu karena bukan kerja kerasmu ya. Bukan kerja keras. Kebanyakan orang-orang itu membayar kamu, itu untuk hasil. Bukan kamu dibayar untuk tepuk tangan. Itu di lapangan itu orang-orang yang tepuk tangan tidak ada yang dibayar, malah mereka bayar. Yang dibayar adalah yang ditepuki tangan. Itu yang mendapatkan uang. Jadi inti utama uang itu bisa kamu dapetin adalah kalau kamu menghasilkan.
Ya, bukan karena kamu begadang, bukan karena kamu kerja keras, bukan karena kamu banting tulang, bukan. Tetapi hasil yang kamu lakukan. Ya, kamu dibayar untuk sebuah hasil. Makanya ini dibutuhkan, mindset, ide itu dibutuhkan. Kalau kamu cuman bekerja keras, kamu cuman banting tulang, kamu disebut buruh. Dan buruh isinya cuma demo saja. Kamu tidak bakal bisa punya kenaikan tingkat hidup. Uang menjauh dari kamu. Oh, kejam ya. Ya, tapi fakta. Nah, kamu nggak bisa melawan. Kamu cuma diperalat untuk demo sana, demo sini, demo sana, demo sini. Yang punya duit tinggal pindah perusahaan. Pindah ke luar negeri. Kamu di PHK. Selesai. Ya, makanya jangan ngikutin lah itu. Partai-partai buruh yang cuman memanfaatkan kamu untuk kepentingan sepihak dari mereka-mereka yang di situ. Kalau saya sih udah paham gituan ya, makanya saya nggak mau dimanfaatin itu. Tapi kamu yang menjadi buruh itu yang menjadi masalah, karena mindsetmu nggak bisa dibentuk di situ. Gitu Jess, mohon maaf sebelumnya ya. Kalau kamu punya hubungan, ya, kamu membuat relasi, kamu punya relasi, prinsip utama dalam relasi itu adalah tukar sumber daya, bukan menjilat. Nah, kalau kamu sudah mulai menjilat, demi kamu disukai, demi kamu apa begini-begini ya Pak, penjilat itu, kamu tidak akan dapat apa-apa. Ya, kamu tidak akan dapat apa-apa karena yang dicari dalam hubungan adalah sumber daya. Nah, kalau sumber daya, kamu memiliki sumber daya yang luar biasa, nah itu yang meningkat. Itu yang mendapat promosi. Kalau enggak bisa. Ya, bukan menjilat. Kalau menjilat itu pasti dibuang jauh. Nah, sekarang ini banyak orang itu yang hidupnya cuma mengkritik orang-orang yang sudah mendapat jabatan dan mereka lupa tentang sumber daya ini. Tukar sumber daya itu yang menjadi orang naik jabatan, meningkat jabatannya, meningkat kehidupannya, meningkat pendapatannya. Demikian juga dengan prinsip tentang cinta. Prinsip tentang cinta itu memilih, bukan membentuk. Apalagi mengubah bullshit. Makanya di Alkitab saya dikatakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena prinsip dalam hidup itu apa? Memilih. Nggak bisa kamu, ini orang jahat, kamu jangan kumpul. Saya berusaha untuk memperbaiki mereka. Bullshit, nggak ada itu Pak. Cintailah orang, ya, bersahabatlah dengan orang, bergaullah dengan mereka yang memang sudah baik sejak awalnya, yang memang sudah tulus sejak awalnya, yang memang sudah jos dari awalnya. Jangan berusaha merubah, nggak ada gunanya. Kamu menggarami lautan namanya. Ya, ini penting banget loh. Nah, ini baru nih. Prinsip utama dalam sehat, ya, ini bicara masalah uang semua nih ya, karena uang itu alat ya, adalah manajemen. Itu prinsip utama dalam sehat. Makanya saya selalu bilang, tidak sarapan dan tidak makan malam. Kamu punya manajemen diri untuk mulutmu, supaya tidak terasupkan sesuatu yang membinasakanmu di masa yang akan datang. Ya, bukan pengobatan. Nah, bukan pengobatan. Di semua konten saya tidak pernah berbicara tentang pengobatan. Tetapi apa? Cara manajemen mulutmu memakan dan menikmati makanan. Nah, kemudian setelah kamu mengikuti prinsip-prinsip itu, maka kamu akan ketemu dengan masa tuamu. Masa tuamu itu adalah 10-20 tahun setelah hari ini. Ya, dan itu yang paling penting adalah ciena, uang. Prinsip utama di masa tua adalah uang, bukan bergantung pada anak. Zaman mengandalkan anak sudah lewat. Zaman mengandalkan anak sudah lewat ya. Kalau kamu sekarang menua, tidak punya duit, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Itu penting sekali. Makanya saya selalu mengajari dalam konten-konten saya menabung, invest. Yang paling aman dan profitable adalah di kripto. Beli alatnya 25 juta. Lalu nabung di Binance, nabung di rekening kripto, terus nabung. Nanti tabungan itu diolah sama alat yang kita beli 25 juta. Sehingga hari-harimu damai. Setahun bisa jalan-jalan 2 kali. Itu sudah nikmat hidup kayak gitu. Saya udah jalaninya 2 tahun.